Bayangkan seorang pria yang sepanjang hidupnya hanya beribadah kepada Allah. Ia dikenal sebagai sosok suci, dihormati banyak orang, dan menjadi panutan dalam keimanan. Namun, dalam satu godaan, dalam satu kesalahan, ia jatuh begitu dalam hingga akhirnya dihukum dengan nasib yang sama seperti setan yang terkutuk. Ini adalah kisah tentang Barsisa, seorang ahli ibadah yang akhirnya berakhir dalam kehinaan. Sebuah pelajaran bahwa ibadah tanpa ketakwaan sejati bisa menjadi jalan menuju kebinasaan. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Video kali ini aku mau bahas tentang kisah Barsisa, seorang ahli ibadah yang akhirnya berakhir dalam kehinaan. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Jadi guys, dalam sejarah Islam dan kisah-kisah Bani Israel, disebutkan seorang ahli ibadah bernama Barsisa. Ia menghabiskan hidupnya dalam kesolehan dan ketakwaan. Setiap hari, ia berzikir, berdoa, dan menjauhi dunia. Orang-orang di sekitarnya sangat menghormatinya. Barsisa dianggap sebagai orang suci, seorang wali Allah, seseorang yang doanya selalu dikabulkan. Namun, apa yang terjadi kemudian membuktikan bahwa keimanan sejati bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang keteguhan dalam menghadapi godaan. Jadi ceritanya guys, suatu hari 3 saudara laki-laki yang hendak pergi berperang mendatangi Barsisa. Mereka memiliki seorang adik perempuan yang tidak bisa mereka tinggalkan sendirian. Karena Barsisa dikenal sebagai orang yang sangat soleh dan terpercaya. Mereka memohon kepadanya agar menjaga saudari mereka selama mereka pergi. Awalnya Barsisa menolak. Ia tahu bahwa berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya bisa menimbulkan fitnah. Namun, setan mulai membisikinya. Engkau seorang wali Allah. Engkau tidak akan tergoda. Bukankah menolong saudara seiman itu sebuah kebaikan? Kira-kira seperti itu godaan dari sang setan. Dan akhirnya Barsisa setuju. Ia mulai menjaga perempuan itu, tapi dengan tetap menjaga jarak. Namun hari demi hari, setan terus membisikkan godaan. Awalnya hanya berbicara, lalu mulai melihat, lalu tersenyum, lalu mendekat, dan akhirnya ia terjatuh dalam perzinahan dengan wanita itu. Tak lama kemudian, perempuan itu hamil. Barsisa panik. Jika saudara-saudaranya tahu, kehormatannya akan hancur. Maka setan pun membisikkan solusi lain. Bunuh dia, satu-satunya cara menutupi aibmu. Kira-kira seperti itu godaan setannya. Dengan penuh ketakutan dan kebingungan, Barsisa membunuh wanita itu dan menguburkannya di tempat tersembunyi. Ia berharap dosa ini terkubur selamanya. Nah, ketika saudara-saudaranya kembali, mereka menanyakan keberadaan adik mereka. Barsisa berbohong. Ia mengatakan bahwa adik mereka jatuh sakit dan meninggal dunia. Awalnya mereka percaya, namun setan tidak berhenti di situ. Setan mendatangi mereka dalam mimpi dan membisikkan rahasia sebenarnya. Adik kalian tidak mati karena sakit. Ia dibunuh oleh Barsisa dan jasadnya ada di tempat tertentu. Kira-kira seperti itu bisikan setannya. Ketika mereka menggali tempat yang dimaksud, mereka menemukan jenazah adik mereka. Barsisa akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan pengadilan. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Saat itu, dalam detik-detik terakhirnya, setan kembali datang kepadanya dan berkata, "Aku bisa menyelamatkanmu, tapi ada satu syarat. Sujudlah kepada aku." Kira-kira seperti itu godaan setannya. Kemudian Barsisa, yang telah melakukan begitu banyak dosa, akhirnya menyerah. Dalam keputusasaannya, ia sujud kepada setan. Dan pada saat itulah setan tertawa dan berkata, "Sekarang aku tidak punya urusan denganmu." Kira-kira seperti itu godaan setannya. Saat Barsisa dieksekusi, ia mati dalam keadaan kufur. Ia bukan hanya kehilangan nyawanya, tetapi juga keimanannya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Barsisa, yaitu ibadah tanpa ketakwaan bisa menjadi jebakan. Barsisa adalah seorang ahli ibadah, tetapi tanpa keteguhan hati, ia tetap bisa jatuh dalam dosa besar. Setan menyesatkan manusia secara perlahan. Ia tidak langsung menyuruh Barsisa berzinah atau membunuh. Ia mulai dari hal kecil, berinteraksi, berbicara, melihat,
hingga akhirnya jatuh dalam dosa yang lebih besar. Dosa yang ditutupi hanya akan bertambah besar. Daripada bertobat, Barsisa memilih menutupi dosanya dengan dosa lain. Akhirnya ia kehilangan segalanya. Di saat genting, setan akan meninggalkan pengikutnya. Saat Barsisa benar-benar membutuhkan pertolongan, setan justru meninggalkannya. Inilah sifat setan, menyesatkan lalu berlepas diri. Nah, kisah Barsisa adalah peringatan bagi kita semua. Tidak peduli seberapa tinggi ilmu dan ibadah kita, jika kita tidak waspada terhadap jebakan setan, kita bisa jatuh dalam dosa yang mengerikan. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menjauhi dosa dan tetap teguh dalam keimanan. Dan mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.